Cek, 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 cek. Suara saya masuk, Pak? Masuk, masuk, masuk. Oke, siap. Ini belum ada masuk ya, nyalain ini. Oke, kita tunggu 5 menit lagi, Pak. Nanti kita mulai. Siap, siap, siap. Oke, kita mulai aja. Biar nanti yang belum masuk, yang belum menyusul, terus yang tidak bisa hadir malam ini, tidak usah khawatir karena edukasi malam ini kita record ya. Videonya nanti bisa ditonton ulang di Telegram ya, di grup ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Bapak Ibu yang sudah hadir, yang sudah bersempat waktunya untuk belajar bareng ya di sini. Mudah-mudahan nanti ilmu yang saya berikan bermanfaat buat Bapak Ibu. Nah, ini kemarin sudah saya terangkan sebagian ya. Nanti ini saya akan menerangkan lebih detail lagi untuk materi Facebook Ads ya, pemula. Materi dasarnya. Nanti kita prakteknya di malam Sabtu ya. Nah, apa aja yang kita butuhkan, nanti saya akan sampaikan semuanya. Oke, kita akan mulai langsung aja di sini ya. Materi dasar iklan Facebook Ads. Facebook Ads adalah sebuah platform meta bisnis untuk promosi usaha atau bisnis kita. Nah, kebanyakan orang itu tahunya Facebook pribadi atau Facebook personal, Ibu. Sebenarnya di dalam Facebook personal atau pribadi itu ada sebuah platform yaitu namanya Meta Business, Facebook Meta Business, khusus untuk pengiklanan Bapak Ibu. Jadi di situ kita nanti bisa mengiklan usaha kita atau bisnis kita di semua bidang ya, semua bidang, tidak hanya di PPS aja, tapi di semua bisnis yang kita jalankan.
Nah, yang kedua, Facebook merupakan mempermudah mendatangkan calon pembeli, Bapak Ibu. Jadi dengan menggunakan Facebook Ads ini kita memudahkan untuk mendatangkan calon pembeli atau calon member yang mau gabung di usaha kita, Bapak Ibu. Tanpa harus kita mau keluar rumah, Bapak Ibu. Kalau misal kita offline itu kan kita harus keluar rumah cari member atau cari pembeli ya. Dengan menggunakan Facebook Ads ini, kita tidak perlu keluar rumah karena semuanya diatur melalui HP. Nah, yang ketiga, mudah, simple, dijalankan kapanpun dan dimanapun, Ibu. Nah, ini sangat membantu banget buat kita semuanya karena ya buat bagi yang pekerja kantoran, apalagi yang karyawan, gitu ya, itu kan jam luangnya kan sangat terbatas. Jadi menggunakan metode ini sangat membantu kita, Ibu. Nah, selanjutnya di sini full akses melalui HP tanpa mengganggu pekerjaan utama kita. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, tidak mengganggu pekerjaan utama kita kalau misal kita bekerja di pabrik atau kantoran. Jadi menggunakan metode ini sangat membantu sekali. Baik. Terus yang selanjutnya membantu mengembangkan usaha dan bisnis kita, Baik. Jadi untuk mempercepat perkembangan usaha kita yang kita jalankan. Kalau misal kita dengan offline mungkin bisa aja berkembang cepat, tapi kalau di offline tuh hanya menjangkau sekeliling kita aja atau sekitar kita aja. Sedangkan kalau kita menggunakan Facebook Ads ini kita bisa menjangkau seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Jadi kita bisa targeting sendiri, bisa tentukan lokasi mana yang kita mau target, mau provinsi, mau kabupaten, atau mau negara, itu bisa. Ataupun seluruh dunia pun bisa, bahkan mereka tahu dengan bahasa yang kita sampaikan. Gitu. Terus selanjutnya biaya costnya lebih terjangkau. Nah, di sini kita kalau menggunakan metode ini, biaya costnya itu lebih terjangkau dibandingkan kita kalau jualan offline. Kita contoh kecilnya, kita punya usaha jualan baju misalnya, fashion. Nah, kalau di offline kita kan harus sewa toko atau ruko ya. Nah, untuk sewa rukonya pun kalau 1 bulan katakanlah 2 juta sampai 3 juta. Hanya menjangkau sekitarnya aja. Kalaupun ada orang yang jauh itu kebetulan mampir aja di toko kita. Nah, sedangkan di Facebook Ads ini kita bisa menjangkau seluruh Indonesia dengan budget yang sangat terjangkau. Minimal paling kecil itu di Facebook Ads 650.000. Kita menjangkau perharinya 700 sampai 1,2 ribu orang perharinya. Nah, terus selanjutnya jangkauan sangat luas, Bapak Ibu. Dan yang terakhir tepat pada targeting yang kita inginkan. Nah, di sini yang canggihnya di Facebook Ads ini kita akan menargetkan iklan kita akan diarahkan atau ditampilkan ke orang yang seperti apa gitu. Contoh misal Bapak Ibu punya usaha jualan sepatu misalnya. Nah, kita harus targetkan ke orang-orang yang suka dengan sepatu gitu. Terus contohnya misal jualan hijab, ya kita harus targetkan ke orang-orang yang suka dengan hijab gitu. Jadi nanti iklan kita akan tertuju ke orang-orang yang tertentu yang sudah kita targetkan. Nah, kalau yang di PTP ini kan sifatnya umum. Nah, kita targetkan ke orang-orang yang suka dengan bisnis, Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa saring lagi. Bisnis kan banyak banget ya, ada bisnis konvensional, ada yang bisnis network marketing dan lain sebagainya. Kita bisa targetkan ulang atau kita filter lagi gitu, supaya nanti iklan kita itu tertuju orang yang tepat, Bapak Ibu. Gitu. Nah, ini penjelasan untuk Facebook Ads. Jadi, Bapak Ibu biar paham dulu apa sih itu Facebook Ads gitu, supaya nanti nggak bingung kalau kita seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh ya, ini kemarin sudah saya terangkan juga, ini saya ulang lagi supaya Bapak Ibu lebih paham lagi. Nah, mungkin Bapak Ibu sering melihat postingan seperti ini atau nggak asing ya. Ada nama Facebooknya, terus ada keterangan bersponsor di bawahnya. Nah, ini namanya iklan Facebook Ads, Ibu. Nah, di sini banyak banget yang komentar, banyak yang like, banyak banget yang membagikan. Nah, itu yang namanya Facebook Ads. Kalau misal kita promosi usaha kita di Facebook personal, jangankan ada yang komentar lah, syukur-syukur komentar. Yang like aja itu cah gitu, Ibu. Nah, sedangkan kalau di Facebook Ads ini karena kita bayar sama Facebook, itu kita postingan kita ini akan tampil 24 jam. Beda dengan kalau misal kita pribadi gitu ya, Facebook menggunakan Facebook personal, kita posting di jam 7 misalnya.
Nah, kita kita lihat lagi di jam 12 siang, postingan kita udah tertumpuk sama postingan-postingan yang lain, orang lain gitu. Beda hanya dengan menggunakan Facebook ini, kita hanya posting sekali, ini akan tampil 24 jam non-stop. Nah, canggihnya di sini, Ibu. Nah, kalau kita menggunakan offline yang gratis atau personal gitu ya, kita harus rutin pagi posting, siang posting, dan malam posting juga supaya postingan kita tetap di atas gitu. Jangan kalau di Facebook Ads tidak perlu, kita cukup hanya posting sekali tampil 24 jam dan di bagian beranda yang paling atas gitu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu nggak asing ya melihat di beranda Facebooknya Bapak Ibu ada keterangan bersponsor seperti ini. Ini iklan Facebook Ads. Ini saya ambilkan secara random ya. Nah, karena nanti ilmu yang saya berikan ini kita nanti bisa digunakan di semua jenis bidang usaha ya. Tidak hanya di network marketing saja. Nah, kalau di network marketing kan kita fokusnya ke perputaran member. Nah, kita juga bisa menggunakan metode untuk penjualan produknya. Di PTP kan banyak banget produknya, ada kesehatan, kosmetik, skincare, pertanian, dan sebagainya. Nah, nanti kita bisa menggunakan metode seperti ini untuk penjualannya gitu. Oke ya, paham ya di sini ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ilustrasi cara kerja iklan Facebook Ads. Nah, kemarin juga saya sudah jelaskan, saya terangkan kembali ya supaya lebih paham lagi. Yang pertama di sini ada orang ya. Orang terus ada membuka aplikasi Facebook, terus melihat iklan kita, terus mereka penasaran menghubungi kita atau CS atau WA. Terus selanjutnya kita prospek mereka, terus kita mendapatkan database. Nah, di sini kita bagi menjadi dua ya. Ada pending, ada closing ya, sini ya. Nah, saya ulang lagi di sini. Nah, ini audien atau orangnya. Terus mereka melihat iklan kita dan mereka penasaran atau tertarik dengan apa yang kita tawarkan gitu. Contoh di iklan kita itu iklan kita tentang reward gitu. 3 bulan dapat mobilio, Pajero, Luxury dan lain sebagainya. Dan mereka awalnya ada rasa penasaran. Dan ingin tahu lebih detailnya lagi. Makanya mereka mengklik tombol daftar masuk ke WA kita. Nah, tugas kita prospek mereka. Terus orang-orang yang masuk dari iklan kita terkumpul menjadi database di sini. Nah, setelah ada database di sini terkumpul, nah mereka nanti akan ada yang gabung, ada juga yang masih pikir-pikir atau masih pending. Nah, contoh misal 1 bulan itu ada orang yang masuk ke WA kita sekitar 50 orang. Dalam 1 bulan itu baru closing 2. Nah, sisanya kan masih ada 48 yang pending. Nah, ini jangan khawatir, ini belum ibaratnya belum gagal atau ibaratnya belum finish. Kita bisa kelola ulang lagi Bapak Ibu. Kita namanya kita follow up. Nah, peran pentingnya di iklan Facebook Ads itu namanya follow up. Jadi orang-orang yang masih ke pending itu kita prospek ulang supaya mereka lebih tertarik lagi dengan usaha yang kita berikan Bapak Ibu. Nah, mungkin kemungkinan kan kebanyakan orang belum punya modal, pengen ngumpulin dulu ya. Nah, terus kemungkinan bulan berikutnya baru daftar. Itu bisa aja Bapak Ibu, karena saya sudah mengalami juga, sudah sering nemuin orang-orang yang iklan bulan kemarin daftarnya bulan sekarang. Itu banyak juga Bapak Ibu. Yang penting kita tetap database ini jangan hapus. WA yang sudah masuk ke nomor kita itu jangan dihapus. Kalau saya pribadi, saya follow up 1 minggu 2 kali sampai nomor saya diblokir sama mereka. Kalau misal diblokir udah stop, saya nggak follow up lagi. Ya berarti mereka tidak tertarik ya. Kenapa? Karena dari awal ini audien ini orang ini ya itu melihat iklan kita awalnya baru penasaran deh, belum tentu tertarik ya, Nah baru penasaran, ingin tahu lebih detail. Nah setelah mereka menghubungi kita presentasi, nah itu ada kesimpulan nanti gabung atau tidak itu ya, tertarik atau tidak sama usaha yang kita tawarkan gitu Bapak Ibu ya. Beda kalau misal menggunakan sistem offline. Itu kan kita mencari orang ya, kita harus keluar rumah, pulang kerja harus keluar rumah, prospek ke rumah teman mungkin, atau saudara,
atau tetangga, atau teman kerja, dan lain sebagainya. Nah, dengan menggunakan Facebook Ads ini, kita tidak perlu mencari orang, Ibu. Jadi, orang yang mencari kita. Nah, dari sini. Awalnya kan dari sini. Orang, menggunakan Facebook, aplikasi Facebook, buka Facebooknya, terus melihat iklan kita. Kan dari awal orang itu yang datang sama kita sendiri, gitu. Nah, ini enaknya sih, canggih, untuk menggunakan Facebook Ads ini, Ibu. Nah, ini ilustrasi cara kerjanya supaya nanti tidak gagal paham. Jadi iklan Facebook Ads itu tidak langsung jaminan closing atau jaminan beli, enggak. Jadi sama aja kalau misal kita punya usaha offline, kita jualan baju, punya toko, ada calon pembeli datang, kita pastikan namanya ada pelayan ya, pelayan promosi presentasi atau prospek ke calon pembelinya. Contoh misalnya ini bahannya yang bagus, terus terbuat dari bahan sutra dan lain sebagainya, kualitasnya nomor 1 gitu. Nah, nanti kan calon pembeli itu akan menentukan mau beli atau tidaknya. Nah, sama seperti di Facebook Ads ini. Bedanya cuman kalau di offline itu hanya menjangkau sekitarnya saja, tapi kalau sedangkan di Facebook Ads ini kita bisa menjangkau seluruh Indonesia gitu, Ibu. Lebih canggih di sini, Ibu. Nah, tidak perlu sewa ruko juga. Oke ya, paham untuk alur sistem kerjanya untuk Facebook Ads iklan Facebook Ads ini. Terus ya. Terus kita lanjut di sini. Beberapa yang kita wajib pakai untuk membuat iklan Facebook Ads, Ibu. Nah, di sini akan saya sampaikan. Nanti kalau di malam Sabtu mudah-mudahan sudah disediakan semuanya, sudah lengkap persyaratannya apa aja untuk membuat iklan Facebook Ads ini. Yang pertama harus mempunyai akun Facebook personal atau pribadi. Saya yakin pasti semuanya udah punya ya, Facebook pribadi semuanya udah punya. Nah, kalau saran saya Facebook pribadinya pakai identitas yang sesuai dengan KTP, Bapak Ibu. Karena nanti ini untuk sebagai wadah, sebagai untuk pembayaran iklannya. Takutnya nanti kalau tidak sesuai dengan identitas kita, itu rawan ke banned, rawan ke blokir Facebooknya. Karena dianggap robot nantinya sama pihak Facebook, ya. Nah, nanti ada untuk akun personalnya atau pribadinya itu ada verifikasi data diri supaya lebih aman akunnya, ya. Yang kedua, aplikasi pengelola iklan. Nah, ini nanti bisa di-download di Play Store. Saya kasih gambarannya di slide selanjutnya nanti. Terus yang ketiga, aplikasi Business Suite. Terus metode pembayaran menggunakan bank BTPN atau Genius. Ini saya merekomendasikan yang metode pembayarannya otomatis, Bapak Ibu. Kalau mungkin teman-teman yang sudah menggunakan membuat iklan dengan menggunakan metode manual, itu saya tidak merekomendasikan menggunakan manual karena itu rawan ke banned, Bapak Ibu. Takutnya gini, setelah kita top up, kita bedanya gini, Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan metode pembayaran otomatis, kita ngiklan dulu, bayarnya akhir bulan. Jadi kalau misal kita menggunakan manual, kita harus top up saldo dulu, iklan uangnya masuk ke akun kita, baru kita bisa iklan. Nah, setelah takutnya gini, setelah iklannya jalan 1 minggu misalnya ya, top up saldo misalnya 1 juta nih, baru satu minggu jalan iklannya, akunnya ke banned, akun personal pembayaran ini ke banned, otomatis uang yang di akun kita itu hangus atau hilang, ya. Nah, beda dengan menggunakan metode pembayaran yang bank BTPN Genius, ini aman, Bapak Ibu, karena kita ngiklan dulu, uang kita masih aman di rekening kita, ya. Jadi aman di sini menggunakan yang metode pembayaran otomatis. Nah, sebenarnya bisa menggunakan bank apa aja, yang penting ada berlogo Visa dan Mastercard. Contoh kalau misal Visa itu kan terdiri dari Bank Mandiri, ada Bank Permata, baru ada Bank BTPN ya, Genius ini. Terus kalau Mastercard itu biasanya Bank BNI, terus yang itu Mastercard. Ya, itu intinya di ATM itu ada logonya Mastercard atau Visa itu, Bapak Ibu. Tapi saran saya menggunakan yang Bank BTPN yang Genius karena ini simple pembuatannya, nggak perlu datang ke banknya.
Jadi kita hanya download aplikasi Genius, nanti kita daftar ya di aplikasi tersebut. Daftarnya jangan sembarangan, kita menggunakan data identitas kita sesuai dengan KTP, karena sama aja kita membuka rekening. Nah, nanti kalau sudah di ACC ada konfirmasi verifikasi wajah, terus juga ada verifikasi video call sama pihak banknya. Kalau di ACC aplikasi ini akan aktif dan saldonya masih nol. Terus nanti dari pihak bank itu akan mengirimkan buku rekening sama ATM-nya ke alamat kita, Bapak Ibu. Jadi tanpa harus ke bank langsung. Jadi menggunakan aplikasi aja udah cukup gitu ya. Nah, yang selanjutnya membuat halaman Facebook atau fanpage di sini ya, ini sebagai wadah atau sebagai toko yang nanti isinya konten-konten yang kita akan promosikan gitu ya. Terus selanjutnya isi konten yang mau kita iklankan. Terus selanjutnya setting iklan. Dan yang terakhir, setelah iklan aktif, kita jangan lupa kita tetap kontrol iklannya. Jadi jangan setelah iklannya aktif dibiarkan. Itu nanti mempengaruhi kinerja iklan kita, Ibu. Nanti kan banyak banget yang komentar seperti tadi ya yang saya contohkan, yang gambar contoh iklan Facebook itu yang komentar banyak banget. Nah, orang-orang yang berkomentar itu kita tetap balas gitu, dibalas di kolom komentar. Jadi fast respon gitu ya. Nanti ada setiap komentar itu ada orang yang komentar di iklan kita, ada notifikasi masuk ke di HP kita melalui aplikasi Business Suite ini. Nah, bisa aja sih notifikasinya masuk ke akun personal, cuman ini sering sekali lambat lelet. Jadi contoh misal orangnya komentar di jam 7 pagi, notifikasi masuknya itu biasanya jam 10 atau jam 12 siang. Udah jeda berapa jam ya. Nah, kalau misalnya menggunakan Business Suite itu langsung masuk komentar di menit berapa, ya langsung ada notifikasi muncul di HP kita ya. Nah, ini apa aja persyaratan yang kita harus sediakan ya untuk membuat iklan Facebook Ads. Nah, selanjutnya di sini saya akan terangkan lebih detail lagi supaya lebih paham lagi. Yang pertama tadi kita harus mendownload aplikasi iklan. Nah, fungsinya buat apa aja gitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa download ya di Play Store ini aplikasi ini. Logonya biru seperti ini, ada kotak segitiganya tengahnya yang warna putih. Namanya ketik aja aplikasi iklan atau iklan Facebook gitu ya. Nanti akan muncul logo seperti ini, langsung download aja. Nah, fungsinya aplikasi ini yang pertama untuk setting iklan, yang kedua untuk mengontrol iklan, terus yang ketiga untuk kontrol biaya pos iklan kita, terus yang keempat untuk menonaktifkan. Contoh kalau misalnya Bapak Ibu mau nonaktifkan iklannya, nanti ada tombol untuk nonaktifkan. Jadi lebih simple gitu. Terus yang terakhir kita bisa setting targeting. Nah, sebenarnya cukup satu aplikasi ini cukup sebenarnya untuk menyeting iklannya. Cuman saya tidak merekomendasikan karena aplikasi ini fiturnya kurang lengkap. Nanti untuk pembuatan setting iklannya melalui Google ya, supaya lebih detail, fiturnya lebih lengkap di sana begitu. Aplikasi ini saya gunakan untuk mengontrol biaya pos iklan, terus mengontrol untuk nonaktifnya, terus sama untuk mengetahui rating iklan kita nomor berapa. Itu kan ada nanti ada nilai CTR-nya, terus ada nilai konferensinya berapa. Kalau bagus kita lanjut, kalau tidak kalau iklan kita CTR-nya rendah atau nilainya rendah, itu kita off kan ya. Kita ganti dengan iklan yang lainnya ya. Yang kedua, kita harus mendownload aplikasi yang namanya Business Suite. Nah, ini juga tersedia di Play Store. Nanti Bapak Ibu bisa download aja di Play Store, ketik aja aplikasi Business Suite. Logonya seperti ini ya Bapak Ibu ya, bulat, ada birunya kayak gini. Nah, fungsinya buat apa aplikasi ini? Fungsinya yang pertama kita untuk setting halaman Facebook kita. Terus untuk upload konten iklan kita, terus untuk kontrol iklan juga, terus untuk wadah dari iklan kita. Ini sebagai toko, Bapak Ibu. Sebagai toko wadah untuk nanti produk-produk yang kita promosikan gitu. Toko gitu ya, untuk tokonya atau rukonya gitu, Bu. Kalau bahasa offline-nya, Bapak Ibu. Nah, ini wajib juga di-download. Ini saya sarankan untuk semuanya download ya. Terus yang ketiga, ini kita menggunakan metode pembayaran menggunakan aplikasi Genius. Nanti Bapak Ibu bisa download aplikasinya di Play Store. Namanya Genius, logonya seperti ini, bulat-bulat kayak gini.
Nah, nanti Bapak download. Nah, setelah kita registrasi, nanti kita juga dapat ATM seperti ini. Nah, tergantung kita nanti pilih yang versi apa gitu ya. Kalau saya pribadi yang warna ini, warna oranye gitu Bapak Ibu. Yang fungsinya buat apa? Fungsinya buat apa untuk Bank BTPN ini? Fungsinya pertama untuk pembayaran iklan secara otomatis. Yang kedua lebih aman, beriklan di awal ditagih akhir bulan oleh Facebook. Jadi ibaratnya kita di sini diutangin dulu Pak Ibu. Jadi diutangin dulu sama Facebook, setelah akhir bulan baru ditagih. Nah, kalau misal sudah punya atau ATM atau bank atau rekening yang berlogo Visa, gimana Mas? Bisa aja dipakai untuk metode pembayaran ya. Cuman saya udah beberapa kali menggunakan selain bank ini, itu sering sekali cuman bertahan 1 atau 2 bulan aja. Setelah itu pembayaran ditolak harus konfirmasi ke pihak bank gitu. Setelah saya menggunakan Bank BTPN, aplikasi Genius ini lancar, gak ada kendala. Jadi di sisi lain juga kita untuk mengantisipasi jebolnya rekening kita, Bapak Ibu. Maksudnya gini Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan metode pembayaran otomatis, menggunakan bank pribadi kita atau utama ya, buku tabungan utama kita, itu takutnya nanti iklan kita kan non-stop ya, 24 jam. Kalau misal Bapak Ibu tidak dinonaktifkan, iklan jalan terus. Nah, ini kemarin pernah kejadian dulu beberapa tahun yang lalu, itu saya punya tim. Jadi saya ajarkan untuk iklan menggunakan metode otomatis ini, mereka sudah bisa. Nah, salahnya iklan sudah dibuat satu. Nah, sama beliau diduplikasi atau dicopy menjadi 10 iklan. Nah, per iklan beliau menggunakan budget yang 20.000. Nah, di situ ada 10 iklan jalan. Berarti satu harinya beliau harus membayar ke Facebook sekitar 200. Nah, 1 bulan berarti beliau harus membayar ke Facebook sekitar 6 juta. Nah, setelah gajian dari PT, dari anak-anak beliau karyawan, uangnya habis, langsung kesedot sama untuk pembayaran iklannya. Nah, ini juga bisa buat antisipasi. Jadi, kita mau iklan 1 bulan berapa nih? Budget yang terkecil 650.000. Ya udah, dari rekening yang utama kita, transfer ke rekening yang buat iklan yang di BTPN ini atau di Genius. Jadi kita transfer secukupnya aja untuk pembayaran iklan supaya aman di sini. Nanti akan yang ditarik ya udah cuman yang ada di bank BTPN atau aplikasi Genius ini gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini paham ya. Nah, aplikasi ini wajib di-download ya Bapak Ibu, nanti diusahakan di malam Sabtu setidaknya sudah mempunyai 2 aplikasi ini supaya nanti Bapak Ibu langsung lebih prakteknya lebih enak gitu. Nah, untuk aplikasi Genius ini untuk pendaftarannya butuh verifikasi kurang lebih 1 mingguan atau 2 mingguan. Nah, setelah aktif baru bisa digunakan nanti Bapak Ibu. Ya. Oke, paham ya. Selanjutnya di sini. Nah, di sini saya akan menerangkan untuk cara membuat halaman Facebook. Malam ini belum praktek, kita hanya teorinya dulu. Di malam Sabtunya kita baru praktek Bapak Ibu. Supaya di sini Bapak Ibu paham dulu teorinya, dasarnya seperti apa, Facebook Ads itu seperti apa, pembuatan halamannya seperti apa. Jadi biar paham dulu, nanti tinggal praktek gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini di bab 2 materi membuat halaman Facebook Ads. Nah, mungkin tampilannya nanti akan berbeda seperti ini karena saya menggunakan versi desktop atau komputer. Kalau menggunakan HP itu tampilannya hanya ini ya, dari sini aja. Cuman kelihatan kayak gini aja. Yang sebelah sini nggak ada. Nah, untuk memunculkan fitur-fitur ini, Bapak Ibu bisa klik biasanya di sebelah kanan atas itu ada strip 3. Ya, di pojokan atas ada strip 3, diklik aja kalau tampilan HP. Nanti akan muncul fitur-fitur seperti ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih yang halaman. Nah, nanti kalau kita mau setting iklan, ini pilihnya yang pengelola iklan di sini. Nah, nanti akan diarahkan ke Ad Manager buat setting iklan, Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita membuat halamannya. Nah, di sini kita klik yang bagian halaman, ada logo bendera oranye seperti ini, Bapak Ibu. Nah, diklik, nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di sini. Kalau misal Bapak Ibu mengikuti beberapa halaman atau misal suka nonton video di
apa namanya Facebook, itu biasanya Bapak Ibu mengikuti. Di sini ada keterangan halaman-halaman yang Bapak Ibu sukai atau Bapak Ibu ikuti. Nah, untuk membuat halamannya gimana Mas? Jadi di sini ada tombol buat halaman di sini Bapak Ibu. Ada buat tombol halaman, kita klik aja di sini ya. Terus akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, muncul seperti ini, disuruh memasukkan nama halaman. Nah, nama halaman ini saya sarankan tidak menggunakan nama pribadi ya. Kita menggunakan nama pribadi. Kenapa Mas? Karena di sini akan halaman kita akan ditampilkan ke seluruh Indonesia. Supaya kalau misal menggunakan nama pribadi itu kurang maksimal nanti. Saran saya menggunakan nama yang personal, maksudnya personal. Maksudnya sifatnya umum. Sifatnya umum gini maksudnya. Bisa diambil nama brand, atau bisa diambil dari nama produk, atau bisa diambil nama perusahaan. Contoh misal kalau PT Best, kalau misal ambil nama perusahaan ya Best Corporation ya. Kalau misalnya kalau ngambil dari brand, atau misal ngambil dari motonya juga bisa. Komunitas anti riba, atau misalnya nama, intinya jangan nama pribadi gitu aja yang mengandung dengan bisnis itu, sifatnya umum apa terserah ya, nanti Bapak Ibu bisa inisiatif mau dikasih apa nama halaman kita. Nah, setelah kita kasih nama halaman kita, lalu di bawahnya ada kategori. Kategori ini maksudnya halaman kita itu kategorinya menerangkan tentang apa gitu. Contoh misal kalau Bapak Ibu jualan baju atau sepatu dan lain sebagainya, itu kan namanya masuknya kategori toko ya. Nah, itu bisa cari toko online shop, atau misalnya apa itu yang terkait dengan toko. Nah, kalau misal Bapak Ibu ini kan peluang bisnis gitu ya. Nah, itu bisa nanti Bapak Ibu pilih yang tentang bisnis. Nah, ini saya pilih yang pusat bisnis atau layanan bisnis, itu akan ada beberapa pilihan. Nah, untuk kategori ini kita bisa pilih tiga pilihan. Pilih tiga ya, jadi mau satu pun bisa. Jadi batasnya sampai 3, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada bio atau opsional. Itu maksudnya menerangkan halaman kita itu isinya nih menerangkan tentang apa? Isinya mempromosikan tentang apa gitu ya. Nah, kalau misal Bapak Ibu halamannya Bapak Ibu tentang peluang bisnis ya, di situ bisa kasih deskripsi. Halo, selamat datang di halaman kami. Halaman ini memberikan sebuah peluang bisnis. Kalau misal jualan baju, terus hijab atau apapun, ya di sini kita bisa kasih keterangan untuk terkait dengan toko online shop misalnya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah membuat kategori ini atau nama dan lain sebagainya ya, tinggal langsung klik buat. Nah, klik buat nanti akan diarahkan untuk melengkapi beberapa data atau identitas seperti nomor telepon, website, terus email, terus jam bukanya jam berapa aja, terus alamat toko kita misalnya, atau alamat perusahaan kita, itu bisa dicantumkan di bagian untuk kelengkapan datanya. Terus yang terakhir itu untuk foto profil dan foto sampul. Nah, nanti jadinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini halaman saya ini yang sudah saya promosikan. Nah, kalau sudah lama dipromosikan, ini ada pengikutnya Bapak Ibu. Ada yang likes 6,7 ribu dan pengikutnya 7,8 ribu Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau halaman baru untuk kita promosikan, iklannya kurang maksimal. Kenapa? Karena belum punya pengikut atau follower. Nah, di situ kita bisa bertahap nanti Bapak Ibu. Nah, kalau dulu saya waktu pas pertama membuat halaman, yang saya promosikan bukan langsung tentang bisnisnya, tapi saya promosikan halamannya dulu atau tokonya dulu. Saya mencari follower dulu. Setidaknya saya promosikan sekitar 2 minggu atau 1 bulan lah. Udah 1 bulan aja maksimal.
kita promosikan dulu halamannya. Kalau sudah punya follower sekitar 1.000, tinggal kita promosikan untuk produk kita atau misal tentang bisnis kita gitu, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah banyak pengikutnya seperti ini, nanti akan membantu kinerja iklannya. Jadi akan lebih banyak lagi orang-orang yang kejangkau dan membantu iklan kita itu akan nilai rantingnya akan lebih tinggi gitu, Bapak Ibu. Ya, paham ya di situ ya. Terus selanjutnya di sini, nah setelah halamannya jadi itu ya, sebelum kita ngiklanin konten atau usaha kita, itu saran saya tadi mengiklankan halamannya dulu, setidaknya punya follower 1.000 atau 500 follower nggak apa-apa. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal cukup posting di halaman ya, bukan di Facebook personal kita, melainkan di halaman Facebook kita postingnya, tidak di Facebook pribadi. Nah, nanti di sini kita bisa promosikan langsung, Bapak Ibu. Di sini sebenarnya menggunakan halaman Facebook ini bisa langsung dipromosikan di sini. Cuman saya tidak merekomendasikan promosinya lewat sini. Nanti setting iklannya tetap menggunakan Ad Manager, bukan di halaman ya. Bisa aja dengan menggunakan halaman, cuman fiturnya untuk setting targeting dan audiens lain sebagainya itu sangat minim lah, intinya nggak lengkap fiturnya. Kalau di Ad Manager sangat lengkap sekali, saya ajarkan Bapak Ibu cara untuk settingnya. Nah, untuk malam ini teorinya dulu supaya Bapak Ibu paham dulu. Takutnya nanti kalau misal kita langsung praktek belum tahu apa-apa, bingung jadinya. Itu harus yang disiapkan apa aja, aplikasi yang harus di-download apa aja, bingung nanti. Supaya nanti kita kalau praktek udah siap semuanya, aplikasi yang kita butuhkan udah ada, data-datanya udah ada, tinggal kita praktek. Jadi lebih gampang ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilannya nanti akan seperti ini, Bapak Ibu, untuk tadi ya, untuk perlengkapan data identitas kita, ada nomor telepon, email, terus ada website perusahaan atau website kita, landing page juga bisa, nggak apa-apa. Terus jamnya kita bisa setting selalu buka, atau misal mau di setting di jam berapa, tutup jam berapa, itu juga bisa ya. Nah, setelah itu kita upload kontennya. Nah, untuk iklan ini ada Bapak Ibu harus ada 2 yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu di bagian copywriting, yang kedua itu di bagian konten ya. Kenapa? Ini akan menentukan nanti nilai konferensinya atau nilai CTR-nya rendah atau tinggi, iklan kita bagus atau tidaknya ya. Yang pertama tadi di bagian copywriting, ini maksudnya deskripsi ya. Saran saya, deskripsi mengandung kata-kata yang mengajak atau membuat orang itu penasaran supaya mereka mengeklik tombol WhatsApp kita ya. Nah, contoh kalau misal deskripsi kita bagus, dia baru membaca tagnya aja udah tertarik, udah penasaran, apalagi sudah memutar video yang kita tayangkan. Nah, akan lebih tertarik lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghubungi kita. Beda kalau misal tagnya singkat, simple, nggak ada yang biasa-biasa aja, terus videonya buram misalnya, dia akan ibaratnya mengganggu kinerja iklan kita. Orang-orang itu akan memikir ulang gitu ya. Nah, saran saya untuk menggunakan video atau gambar, ambil kualitas yang terbagus. Contoh misal gambar kita bisa menggunakan yang gambar benar-benar jelas ya, yang nggak blur ya. Terus kalau video, kita sarankan untuk mengambil video yang originalnya. Jangan kita ambil video yang sudah diupload di Facebook, kita ambil lagi, kita edit, kita upload lagi. Nanti jadinya ngeblur videonya atau kualitas videonya itu buram. Nah, itu nanti akan juga mempengaruhi kinerja iklan kita. Saran saya kalau menggunakan video, ambil video yang originalnya atau cari video originalnya, biasanya ada di YouTube. Contoh misal iklan yang sering saya gunakan video di Ibu Akaper ini, atau misal yang di Grand Seminar Sukses, itu cari yang originalnya yang masih polos, masih ori, belum ada tambah-tambahan nomor telepon atau teks gitu, jadi masih original semua. Nah, nanti kita bisa edit ulang, kasih nomor telepon kita, atau kasih keterangan website kita, atau kasih teks yang benar-benar bisa mengandung
bisa apa membuat orang itu lebih tertarik lagi ya, Ibu ya, paham di sini ya. Jadi setelah iklan ini aktif, copywritingnya bagus, kontennya bagus, yang ketiga itu kita di bagian CS, customer service-nya juga harus bagus. Customer service itu kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi iklannya bagus, banyak yang masuk ke WA kita, tapi CS-nya kurang bagus. Sama aja. Hasilnya nanti berapa? Hasilnya jelek jadinya. Nah, sebaliknya juga iklannya jelek, tapi customer service-nya jelek, apa bagus? Itu juga sama aja. Apa namanya nanti nggak maksimal. Nah, harus benar-benar diimbangi. Udah iklannya bagus, CS-nya juga harus bagus. Kita prospeknya, presentasinya harus benar-benar semaksimal mungkin. Supaya nanti apa? Supaya uang yang kita bayar ke Facebook itu tidak sia-sia, Bapak Ibu. Nah, di situ nanti benar-benar dimaksimalkan. Nah, Bapak Ibu mungkin tahu sendiri. Jadi kalau misal closing atau tidaknya itu tergantung dari cara kita penyampaiannya seperti apa. Nah, sebenarnya ada trik-trik metode-metode yang kita bisa pakai, tapi tetap kembali lagi orang itu akan daftar tergantung orang itu nyaman atau tidak sama kita, ya. Nah, kalau masalah trik strategi itu hanya buat ibaratnya tambahan aja. Contoh misalnya kasih bonus gratis ongkir, terus kasih website gratis, terus misal kasih tambahan produk misalnya, itu hanya buat buat tambahan aja. Tetap orang itu akan memilih daftar sama kita atau tidaknya itu tergantung dari cara penyampaiannya kita ke mereka. Nyaman atau tidaknya mereka sama kita gitu. Kalau orang udah nyaman sama kita, otomatis mereka pasti akan gabung sama kita, ya. Ini sudah terbukti juga sama saya. Saya prospek beberapa orang yang sebenarnya orang itu sudah diprospek sama saudaranya sendiri. Nah, tapi tetap daftarnya sama saya. Nah, kita bisa kalau misal orang itu kan kadang, oh ya Mas, ini saya udah di prospek, sebenarnya udah tahu bisnis ini, dikasih tahu sama saudara saya, cuman prospeknya kurang maksimal, cuman dijelasin segini aja, kayak kurang maksud gitu, kurang mudeng. Setelah saya dijelaskan lebih nyaman sama Mas Fuad gitu misalnya. Nah, saya jadi bingung mau gabung sama siapa. Nah, kita bisa jangan memaksa ya. Di sini saran saya itu jangan memaksa. Kita bisa merubah pola pikir mereka. Nah, biasanya kalau yang saya lakukan gini, saya Bapak Ibu mau daftar sama siapapun itu hak masing-masing. Karena dari perusahaan tidak masak untuk gabung sama siapapun ya. Nah, yang penting saran saya kalau mau gabung pilihlah sponsor atau upline yang sekiranya menurut Bapak Ibu itu nanti ke depannya bisa membantu mengembangkan usaha ini gitu ya. Nah, nanti akan pola pikir mereka akan berubah, akan berpikir ulang kalau mereka mau daftar sama saudaranya yang mengenalkan pertama ya. Orang yang saudaranya aja jalannya seperti itu. Nah, apalagi kalau misal saya gabung sama beliau, ke depannya gimana? Nah, tetap nanti akan daftarnya sama Mbak Ibu nanti. Nah, makanya untuk prospek itu penting sekali. Cara untuk mengasah lah intinya, mengasah diri kita cara prospeknya. Nah, caranya gimana Mas supaya bisa langsung bisa gabung sama kita? Nah, nanti akan ketemu pada sendirinya, Ibu. Jadi kalau prospek itu kan kita pertanyaan member itu ke kita itu sama dari orang yang pertama sampai orang yang ke 100 itu semuanya sama. Rata-rata tanya produknya apa, cara kerjanya gimana, terus cara mendapatkan rewardnya gimana, terus bonusnya itu bonusnya gimana. Itu rata-rata pertanyaannya semua itu sama. Nah, tinggal kita cara penyampaiannya, cara penjelasannya ke mereka itu gimana gitu. Ya, tutur bahasanya seperti apa itu akan menentukan orang itu mau gabung atau tidaknya sama kita ya, Bapak Ibu ya. Nah, terus juga untuk iklan Facebook Ads itu yang sering saya sebutkan ya, yang sering saya sampaikan juga di awal, tidak menjamin closing tapi untuk mempermudah mendatangkan audiens. Nah, closing atau tidaknya itu tergantung dari kita sendiri ya, tergantung dari kita sendiri cara penyampaiannya, cara prosesnya seperti apa gitu Bapak Ibu. Nah, ini materi untuk malam ini udah selesai ini untuk materi dasarnya Facebook Ads. Sebelum kita nanti akan praktek, saya harap Bapak Ibu sudah menyiapkan
nanti ya habis selesai Zoom ini, Ibu siapkan tiga aplikasi ini yang benar-benar nanti kita akan gunakan untuk menggunakan untuk beriklan. Nah, kalau seandainya banyak orang yang ibaratnya mohon maaf udah berumur misalnya, Mas saya udah ibaratnya nggak nyandak lah, ibaratnya nggak mudeng kalau masalah kayak gituan. Apa nggak bisa terima beres aja itu? Bisa. Jadi saya di sini saya tidak hanya mengajari atau membimbing atau eh, memberi ilmunya, tapi saya juga membantu untuk membuat iklannya. Contoh misalnya Bapak Ibu yang sudah ibaratnya mohon maaf udah berumur, sudah nggak mudeng dengan HP Android atau apalagi di media, tinggal terima beres pun sama saya buat iklan. Mas saya mau buat iklan terima beres, mau yang berapa budgetnya, yang paling kecil atau yang sedang atau yang profesional, mau diarahkan ke WA atau ke grup, mau diarahkan ke website atau gimana, itu terserah Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu cukup tinggal tinggal prospek aja orang-orang yang masuk ke WA ya. Tapi saran saya sambil terima beres tapi dipelajari sambil belajar supaya apa? Supaya ini nanti ilmunya dapat semua Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau misal Bapak Ibu dapat ilmunya dari saya, nanti bisa digunakan di semua bidang usaha, nggak cuma di satu bisnis aja gitu. Nah, contoh misal kalau Bapak Ibu punya usaha lain, itu kan bisa digunakan dengan metode yang saya berikan ini. Makanya saran saya ikut belajar juga, jangan terima beres gitu ya. Nanti kalau terima beres terus selamanya ya akan nggak bisa ya. Kalau misal kita saya udah nggak ada misalnya ya, kita umur nggak tahu. Kalau saya udah nggak ada, bingung lagi nanti buat iklannya sama siapa. Nah, kalau sudah bisa sendiri, bisa mandiri, udah tahu ilmunya, nah kan bisa diturunkan ke anaknya misalnya, terus ke saudaranya atau kerabatnya juga, itu kan akan lebih bermanfaat lagi gitu Bapak Ibu. Jadi kenapa saya merekomendasikan harus belajar di pengiklanannya dulu ya. Ini kenapa perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Kebanyakan orang kalau ditawarkan sebuah bisnis itu jawabannya bisa atau enggaknya ya nanti ya, kalau misal saya gabung bisa enggak jalanin bisnisnya gitu. Kenapa? Karena mereka belum punya skill untuk pemasarannya. Beda kalau kita sudah punya skill pemasarannya atau pengiklanannya seperti ini ya, udah paham di iklan Facebook Ad, Google Ad, YouTube Ad atau IG Ad, terus TikTok Ad, semuanya udah paham. Kita ditawarkan bisnis, kita udah nggak berpikir ulang, tinggal kita pelajari, terus marketingnya seperti apa, manajemennya seperti apa, legalitasnya oke atau tidaknya, kita langsung action. Beda kalau orang yang belum punya skill ilmu pengiklanannya, dia gabung, bingung, kedepannya gimana, langkahnya gimana nih kedepannya, mau ngapain nih, mau apa selanjutnya. Kebanyakan orang seperti itu, ya. Makanya saya tegaskan, saya arahkan yang utama bukan pelajari bisnisnya, tapi pelajari untuk sistem pengiklanannya dulu. Nah, kalau sudah tahu pengiklanannya, kita kita action. Terus kalau masalah prospek itu akan berjalan seiringnya waktu untuk mengasah diri kita. Awal mulanya juga saya sendiri dari nol ya, Bapak Ibu ya. Jadi belum tahu sama sekali ilmu metode seperti ini dulu. Zamannya 2015 dulu. Saya karyawan di salah satu Astra Group dulu di tahun 2010 sampai 2015 dulu di sana. Nah, setelah saya menikah di tahun 2015, saya berpikir, pola pikir saya itu jadi dewasa gitu Bapak Ibu. Karena saya dulu nikah muda, 23 tahun saya dulu Bapak Ibu, saya umurnya. Nah, di situ setelah 4 bulan kemudian saya berpikir, apa ya sampai tua saya di sini terus, sedangkan gaji untuk untuk mencukupi kebutuhan itu sangat-sangat ngepres gitu loh. Sebenarnya ya cukup-cukup aja gitu. Nah, saya pengen punya usaha lain, terus juga pengennya tidak ada yang ngatur. Kalau kita kerja di PT kan kita ada yang ngatur, ada bosnya gitu ya. Nah, jangan kalau bisnis kita kan sendiri yang mengatur, kita bosnya. Terus juga penghasilannya pun kita sendiri yang mau menentukan bulan ini mau berapa nih dapatnya, bulan depan mau berapa nih targetnya untuk bonusnya gitu ya. Jadi kita sendiri kalau bisnis. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk terjun bisnis dulu di tahun 2015 di salah satu bisnis network marketing juga. Saya tidak akan menyebutkan perusahaannya. Nah, di situ saya masih nol, Bapak Ibu.
belum punya skill pengiklanannya, belum tahu seperti ini. Jadi bingung setelah daftar, setelah gabung, aduh gimana nih langkah selanjutnya? Saya tanya upline-nya, karena upline-nya juga beliau juga teman saya sendiri, itu bingung juga. Akhirnya saya tanya sama foundernya, karena beliau tidak tahu tentang sistem online. Nah akhirnya saya belajar sendiri. Saya belajar cari tahu di YouTube ya. Di YouTube banyak banget tutorial cara membuat iklan Facebook Ads. Nah saya pelajari di situ dulu. Saya pelajari, saya terapkan. Akhirnya apa? Berhasil atau tidak? Tidak berhasil. Saya boncos iklannya habis kurang lebih 500 atau 700 ribu lah dulu. Nah, saya coba lagi ke bulan kedua. Berhasil atau tidak? Belum berhasil. Saya menghabiskan biaya iklannya 1,5 juta. Akhirnya apa? Saya down. Saya down itu nyerah gitu loh awal waktu pas dulu. Nah, jeda habis down itu saya fokus. Udahlah, saya mau fokus kerja aja gitu. Terus setelah 2 bulan atau 3 bulan kemudian saya berpikir gini, masa iya sih nggak bisa padahal kelihatan gitu loh. Akhirnya saya coba lagi belajar, itu saya nggak punya mentor loh ya Bapak Ibu ya, masih belajar sendiri. Saya pelajari di Facebook, di Google, saya terapkan di situ ada kesalahan yang saya belum tahu di situ, dan ketiga kalinya ternyata itu ada yang masuk, ada yang gabung. Wah ini ada yang gabung. 2, 3 sampai 10. Wah, ini di sini ternyata kesalahannya gitu. Akhirnya saya pelajari terus di Facebook itu di YouTube. Ternyata tutorial di YouTube itu hanya sekilas aja, Bapak Ibu. Ilmu yang diberikan di tutorial YouTube itu hanya sekilas aja. Kalau mau detailnya itu harus ikut kelasnya, saya jamin. Silakan kalau misal Bapak Ibu cari di YouTube ya, tutorial cara membuat iklan Facebook Ads, banyak banget yang buat videonya. Tapi kalau misal pengen diajarin lebih detail, itu harus ngikut kelasnya dan bayar pastinya. Nah akhirnya waktu pas itu saya ikut kelas itu kurang lebih 6 bulan, saya bayar kurang lebih ada 3,5 juta lah. Terus saya ngikutin workshopnya, seminarnya, ternyata wah luar biasa ilmunya diberikan. Oh ternyata di YouTube itu hanya sekilas aja, ibaratnya kulitnya aja. Nah di kelas itu ada diberikan semuanya, daging-dagingnya semuanya diberikan semuanya, sampai di YouTube Ads, IG Ads, Google Ads, semuanya diberikan semua. Akhirnya saya terapkan di tahun 2015 sampai 2017 akhir. Saya di bisnis yang pertama itu saya bisa bangun rumah sendiri. Nah 2017 saya resign deh Bu, saya resign dari pekerjaan utama saya pulang, saya nggak bilang sama orang tua. Saya baru nikah waktu pas itu. Loh, ditanya, loh kok kamu pulang, gimana? Kedepannya baru nikah kok pulang loh. Nah, belum punya rumah dan lain sebagainya. Nah, terus saya bilang udah sama orang tua saya, udah nggak usah bingung-bingung, kita langsung bangun rumah aja. Itu nggak tahu loh Bapak Ibu, orang tua saya bisnis itu di sampingan itu nggak tahu. Nah, setelah 2017 saya resign, saya fokus di bisnis, punya rumah sendiri waktu pas itu ya. Terus 2018 di bulan Mei saya tahu postingan Bu Akaper ini itu di bulan Mei dulu. Zamannya masih penyerahan rewardnya itu di depan kantor atau belakang kantor itu. Saya belum tertarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena bisnis yang pertama pun yang saya jalanin itu ada reward mobilnya. Nah, mungkin sama aja lah sama bisnis yang saya jalankan sekarang. Nah, setelah beberapa minggu kemudian juga muncul lagi postingan itu di Facebook itu. Akhirnya saya penasaran masa iya sih cuman dalam waktu 2 bulan dapat mobil, sedangkan saya di bisnis yang pertama aja udah 2 tahun belum dapat mobil gitu, cuman bisa bangun rumah gitu. Nah akhirnya saya hubungi yang memposting video itu, ketemu sama namanya Kang Ius, itu orang Subang, upline saya. Nah saya tanya, Kang saya minta dijelasin marketing plan-nya, sistemnya seperti apa. Saya jadi dijelasin via telepon. Saya paham langsung, yang benar ini poinnya segitu Kang ya. Iya benar loh Mas ya. Poinnya di PPBS dulu waktu pas itu dapat mobil cuma 250. Dapat mobil. Nah karena saya pribadi sudah menguasai metode ini, bukannya sombong ya, pokoknya saya sombong, paling cuman hitungan bulan juga tembus saya gitu. Langsung saya gabung, nggak pikir panjang, saya terapkan metode yang di awal bisnis yang awal itu, saya terapkan di PTB. Akhirnya dalam waktu kurang 2 bulan itu langsung dapat mobil pertama saya. Setelah berapa bulan saya dapat mobil lagi, sampai sekarang total yang saya dapatkan rewardnya ya yang di PTB itu
motornya 10, terus mobilnya udah 5, baterainya 2, terus durinya 1. Kalau untuk bonus cash-nya belum terhitung gitu Bapak Ibu. Totalnya kurang lebih 3,5 miliar. Itu semuanya full online Bapak Ibu. Saya nggak pernah namanya prospek offline. Semuanya full online. Kalaupun ada yang offline itu datang ke rumah saya sendiri Bapak Ibu. Datang ke rumah sendiri. Datang ke rumah saya sendiri, saya nggak tahu dari mana infonya, tahu-tahu langsung datang ke rumah. Ini semuanya saya menggunakan metode online. Kenapa untuk metode online ini sangat bagus untuk percepatan? Karena kita bisa menjangkau seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Contoh nih, Bapak Ibu harus kalau misal mau promosi tentang pupuk ya, pilo, slow release ya. Kita kalau misal saya pribadi, saya di Jawa Tengah, di Kebumen. Kan nggak ada sawit di sini, Bapak Ibu. Sawitnya di luar pulau semua. Kalimantan, Riau, Lampung, dan lain sebagainya. Nah, apa iya saya harus ke sana langsung, sedangkan saya sendiri juga nggak punya saudara, nggak punya teman di sana. Nah, tapi gimana caranya supaya info ini sampai ke sana? Nah, makanya dengan metode ini, dengan metode Facebook, iklan Facebook Ads atau online ini, jadi kita bisa mencari partner bisnis di Lampung, di Riau, di Padang, di Bukit Tinggi dan lain sebagainya yang mayoritas di sana ada sawitnya gitu. Walaupun kita tidak datang ke sana langsung, tapi kita punya partner bisnis di sana gitu, Bapak Ibu. Itu cara cerdasnya, Bapak Ibu. Kalau misal kita bertahan untuk promosi offline, Bapak Ibu posisinya di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Kalau misal Bapak Ibu tidak menggunakan metode online, ya udah ketinggalan. Tidak bisa menjangkau orang-orang yang di luar pulau sana, orang-orang yang peluangnya itu lebih besar di sana gitu loh Bapak Ibu. Paham ya di sini ya. Makanya ini saya sarankan ke Bapak Ibu untuk ikut belajar ikut supaya dapat ilmunya. Nanti namanya kita bisnis perusahaan, kita tidak ada yang tahu ada yang langgeng atau tidaknya, tapi setidaknya kita punya ilmunya supaya nanti Bapak Ibu mungkin kedepannya punya usaha baru atau di sampingan lain juga ini bisa diterapkan di beberapa bisnis yang Bapak Ibu jalankan gitu ya. Nah, karena di sini kita satu tim, nah makanya saya kasih semuanya gratis Bapak Ibu. Ilmunya saya kasih secara gratis. Kalau misal Bapak Ibu belajar di luar sana, itu saya jamin bayar Bapak Ibu. Saya jamin bayar. Kalau nggak percaya silahkan buktikan aja. Nah, itu banyak banget yang membuka kelas. Kalau saya pribadi belum berani buka kelas Bapak Ibu. Sebenarnya banyak banget yang usul buat buka kelas, tapi cuman waktunya saat ini saya belum punya karena masih ngurusin anak saya yang kedua itu masih baby, jadi masih repot gitu Bapak Ibu. Nah, karena ini kita satu tim, saya juga pengen semuanya Bapak Ibu bisa sukses di PTBS, nggak cuman senior-seniornya, nggak cuman saya atau atas-atasannya, tapi semuanya bisa sukses semua. Makanya sebenarnya sukses itu gampang loh Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang masih baru di sini, mitra baru, ataupun mitra lama yang tapi belum berhasil, sebenarnya sukses itu gampang. Gimana mas caranya? Ikuti mentor, manut aja sama mentornya. Udah, selesai itu. Kenapa? Karena mentor itu udah melewati beberapa rintangannya, beberapa proses gitu Bapak Ibu. Contoh nih, Bapak Ibu mau ke Bandung, ke kantor PTBS misalnya. Karena Bapak Ibu belum pernah sama sekali ke Bandung. Bapak Ibu berangkat sendiri. Nyampe nggak? Nyampe, tapi butuh waktu yang lama. Ya. Beda kalau misal Bapak Ibu mau ke kantor, ngajak temennya, atau misal ngajak saudaranya aja sudah biasa ke Bandung. Sampai nggak? Sampai. Akan lebih cepat nggak? Lebih cepat. Nah, sama aja Bapak Ibu di situ. Jadi Bapak Ibu kalau misal mau cepat atau tidaknya sukses di sini, di semua bidang usaha ya, bidang bisnis, ikuti mentornya. Ya, apa kata mentornya udah ikutin aja, karena mereka udah tahu nih loh lewat sini metode ini, karena udah tahu jalurnya, udah tahu jalannya. Tinggal Bapak Ibu mau atau tidak mengikutinya, gitu aja. Jadi simple kan Bapak Ibu di sini. Kalau misal kita mau sukses di PTBS itu, kita simple ikuti aja mentornya, itu aja, udah selesai itu aja Bapak Ibu. Mau diajari, mau belajar, ya itu aja Bapak Ibu. Jadi saran saya kalau ada edukasi dari upline-nya atau dari mentornya atau founder atau dari perusahaan langsung, ikuti aja. Jadi misal ada Zoom apa ya, penjelasan untuk pertanian dan sebagainya, ikuti supaya dapat ilmunya gitu. Nah, oke ya, untuk malam ini
materi dasar iklan Facebook Ads. Saya rasa cukup. Ini masih ada waktu sekitar 5 menit. Silakan saya buka untuk waktu tanya jawab. Siapa tahu ada yang mau menanyakan soal materi iklan Facebook Ads ini. Silakan monggo yang mau bertanya dibuka aja mikrofonnya. Silakan. Ini sudah banyak yang masuk juga. Ini saya buka dulu. Kalau yang ketinggalan masuknya, nggak usah khawatir. Nanti Bapak Ibu bisa putar video recordnya ya di Telegram. Habis selesai Zoom ini ya. Silakan yang mau tanya silakan. Yang ibaratnya mau tanya-tanya dulu, silakan. Saya buka. Silakan Bapak Ibu, nggak usah malu-malu. Yang mau tanya silakan. Selagi masih ada waktu, saya berikan waktu untuk sesi tanya jawab. Assalamualaikum Mas Fuad. Ya, waalaikumsalam Mbak. Ya, saya ya yang tanya itu kemarin tuh Mas sama. Oh iya. Ya, jadi gini Mas, itu kan saya sudah beberapa kali iklan ya. Nah, yang kemarin saya kirim ke sampean itu kan diblokir kan. Nah, tapi itu sudah kembali lagi. Nah, yang saya tanyakan gini Mas. Kemarin yang saya dengar dari sampean itu kan lebih bagusnya itu menggunakan iklan prospek gitu kan. Iya. Terus saya sudah pakai tuh Mas kayak gitu. Ternyata setelah saya cek Mas gitu kan. Nah, itu kayak formulirnya itu tampilnya di mana tuh Mas? Saya pusing tuh. Jadi ketika orang lain ngeklik itu kok tampilannya bukan formulir gitu loh Mas. Ya, terus juga database-nya nggak tahu nyimpannya di mana ya. Nah, iya saya yang itu saya pusing Mas. Oke. Iya, ini perlu ini pembahasan lebih detail ya ini, maksudnya kalau mungkin buat teman-teman nggak paham itu iklan prospek itu apa, jadi nanti kita juga bahas semuanya, kita praktek untuk iklan. Di iklan itu ada beberapa tujuan Bapak Ibu. Kita ada tujuannya untuk klik tautan, terus ada iklan video, ada iklan penjualan atau iklan prospek. Itu iklan prospek untuk khusus pengiklanan bisnis. Nah, kita kalau iklan prospek itu untuk pengumpulan database yang tersimpan ada di akun iklan kita. Nah, ini banyak banget yang menggunakan metode ini karena ini lebih efektif dibandingkan yang interaksi gitu ya, lain sebagainya. Nah, mungkin buat Bapak ini nanti saya kasih linknya untuk mengecek database iklan yang mengisi formnya. Jadi kadang gini, saya kenapa merekomendasikan iklan prospek dibandingkan iklan interaksi? Karena interaksi itu akan mengeklik tombol WhatsApp terhubung langsung ke WA kita tanpa disaring ya. Nah, itu yang pertama. Jadi orang yang benar yang masuk ke WA itu, jadi orangnya ada yang ngawur lah, ada yang nggak jelas itu ya. Karena langsung terhubung sama WA kita. Beda kalau misal yang di prospek itu sebelum terhubung sama WA kita itu akan mengisi form identitas yang kita berikan ke mereka. Mengisi form mereka benar-benar mau lanjut atau tidak, mau ingin lebih detail atau tidak. Kalau misal mau lebih detail itu kita tinggal arahkan ke tombol hubungi admin untuk admin grup atau misal hubungi lebih lanjut atau apa gitu ya. Itu kan mengeklik tombolnya terbaru terhubung ke WA. Tapi kalau misal orang itu tidak hanya iseng-iseng aja, itu akan kembali close, artinya mereka tidak menghubungi kita. Nah, jadi kesimpulannya orang yang dari iklan prospek itu akan lebih efektif dibandingkan kalau iklan interaksi. Nah, ini sudah saya sering sampaikan juga untuk yang untuk Bu Salma itu sama Mas Iqbal juga, tapi beliau masih enjoy, masih enak pakai interaksi. Ya nggak apa-apa, silakan. Kalau interaksi itu banyak banget yang masuk ke WA kita capek sendiri untuk meladeninnya, tidak tersaring. Nah, lebih lebih bagusnya lagi itu prospeknya kita arahkan ke prospek bukan form, tapi ke prospek website. Itu lebih bagus lagi. Nanti nanti orang-orang yang masuk ke iklan kita akan diarahkan ke website kita sebelum menghubungi WA kita dulu. Nah, beliau akan mempelajari dulu artikel-artikel yang tampil di websitenya. Terus kalau misal dia benar-benar udah minat, itu akan langsung gabung ke kita atau menghubungi tombol WA yang ada di website kita.
Nah, untuk Bapak nanti tadi untuk apa namanya formnya itu nanti saya ajarkan ya. Ada ini ya, ada waktu, ada harinya nanti ya kita prakteknya. Nah, untuk malam ini mungkin saya tidak akan apa namanya kasih tahu apa namanya bagian mana di database-nya untuk kita melihat orang-orang yang mengisi formnya. Mungkin nanti apa via Japri nggak apa-apa Pak. Kalau via Japri Oke, nanti saya siap. kan. Iya. Siap, siap. Ya, assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam Bu. Ya, saya Bunda Siti Pak dari Hong Kong itu Pak. Kalau kendala saya gini Pak, kalau kendala saya gini di sini kan kerja ya Pak ya di majikan. Jadi saya kendalanya itu kalau ke WA sih nggak apa-apa sih Pak. Tapi kalau saya kepinginnya itu yang kayak Mas Fuadnya bilang itu langsung kita langsung doorstop, ya orang langsung closing kayak gitu Pak. Gimana itu Pak? Oh, ya itu diarahkan ke ini Pak, ke apa? Ke website Bu. Jadi tapi gini ya, ada perbedaan ya. Kalau misal ke website apa WA langsung itu akan lebih banyak yang masuk. Maksudnya orang itu banyak banget yang masuk ke WA kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau misal kita menggunakan landing page atau website, kita sebelum orang itu melihat iklan kita diarahkan ke website. Nah, itu nanti akan tersaring Bu. Tersaring orang yang benar-benar mau gabung atau tidaknya itu akan tersaring. Aku maunya yang itu. Tapi jadi yang masuk ke WA itu akan lebih sedikit dibandingkan yang versi yang tadi langsung ke WA. Kenapa? Karena orang yang benar-benar yang gabung atau tidaknya, kalau yang tidak minat kan diarahkan ke WA ke website ya, dia membaca artikelnya. Oh penjelasan ini seperti ini, bisnisnya seperti ini, produknya seperti ini. Nah ada yang nggak minat akan close kembali. Tapi kalau mereka minat akan langsung menghubungi kita, langsung gabung gitu Bu. Itu menggunakan ada dua sih ya. Kita bisa menggunakan klik tautan atau traffic ya. Yang kedua kita bisa menggunakan prospek yang versi website bukan form gitu. Itu Bu. Karena saya kendalanya kan di sini kan ikut majikan, jadi kan kadang-kadang kan saya bingungnya kalau pas majikan besok datang sampai 3 minggu ini kan saya nggak bisa ngikutin itu kan, makanya saya sayang hari ini kalau nggak bisa ngikutin, makanya aku sebenarnya tuh pingin banget sih banyak sekali pertanyaan yang pengen saya tanyakan kayak gitu kan, karena saya kan masih baru Pak, jadi kepingin seperti Bapak lah sukses seperti yang lain-lain kayak gitu, pengen sukses lah, jelasnya intinya pengen sukses ya gitu. Siap Bu. Oke siap. Ya, makasih Pak. Siap sama-sama Bu. Nanti kita ada ini kok, tenang aja. Ini kan baru pemula dari permulaan. Ini baru dasarnya dulu. Nah nanti ada kita step by step. Saya ajarkan semuanya dari nol sampai bisa mahir untuk pengiklanannya. Entah dari versi interaksi, traffic, terus video, penjualan, terus prospek dan sebagainya, saya ajarkan semuanya. Pokoknya tenang aja, kita step by step ya, nggak langsung sekaligus langsung saya kasih semuanya. Nanti bukannya paham malah jadi bingung, nggak masuk iklan ilmunya, sayang jadinya. Kita pelajari satu persatu dulu. Iklan kita tujuannya kemana dulu, misal kita mau bahas ke interaksi, ke tombol WA langsung, saya ajarin. Terusnya mau ke traffic website, saya ajarkan. Mau ngisi form di Facebook langsung, saya ajarkan. Atau nanti mau iklan untuk khusus penjualan, saya ajarkan semuanya. Nah itu nanti metode-metodenya saya akan ajarkan semuanya Bapak Ibu. Tenang aja, kita belajar step by step. Setelah Bapak Ibu menguasai iklan Facebook Ads, kita lanjut ke versi yang iklan di YouTube Ads. Kalau udah paham di YouTube Ads, kita lanjut ke website Ads, Google Ads. Nah itu 3 platform itu Bapak Ibu udah kuasai, udah saya acungi jempol. Insya Allah kedepannya Bapak Ibu mau punya usaha apapun akan mudah nanti kedepannya dijalankannya gitu. Yang lain silakan. Yang mau tanya, ada yang mau tanya lagi silakan. Gak usah malu-malu Bapak Ibu. Kalau yang belum paham mungkin di bagian mana untuk penjelasan edukasi malam ini silakan tanyakan aja dulu sebelum saya itu. Mas Fuad. Ya, waalaikumsalam, silakan. Jadi gini Mas, kemarin itu setelah saya coba sama mitra-mitra ya, termasuk saya ya awal-awal saya Mas, itu menggunakan iklan traffic ke website ya Mas. Memang ini ya Mas ya, bagus gitu kan, tersaring. Nah itu yang saya tahu. Cuman gini Mas, untuk budget itu apakah kita harus menyesuaikan yang awal? Nah yang awal ini gini Mas, punya saya itu 16.000 atau 20.000 gitu. Apakah ditambah
Apa gimana gitu Mas? Supaya yang masuk itu lebih banyak, maksudnya lebih tersaring lagi, lebih banyak lah. Hmm, Oke, jadi budget itu sebenarnya kan menentukan luas jangkauannya aja. Nah, semakin besar budget kita yang kita keluarkan, iklan kita budget kita ya per harinya, itu akan lebih bagus. Tapi kita menyesuaikan dengan kondisi atau kemampuan kita, Pak. Nah, kalau saya merekomendasikan ya budget yang besar, minimal itu 50.000 per hari, Pak. Minimal itu sebenarnya. Nah, tapi kan kita kembali lagi ke kita masing-masing. Kita mampunya berapa itu kan ya. Jadi kalau tanya bagusnya berapa, minimal 50.000. Kalau yang bagus itu 100.000 per hari. Nah, terus pertanyaannya biasanya muncul, apakah bisa itu 100.000 itu nanti akan balik? Bisa. Jadi satu bulan misalnya sehari 100.000, berarti satu bulan itu 3 juta misalnya. Nah, dibandingkan sama iklan yang budget yang 650.000 per hari, itu jauh. Yang masuk akan lebih banyak yang 100.000 per hari, yang 3 juta per bulan. Kenapa? Jangkauannya lebih luas, menjangkau orang-orang yang lebih banyak. Contoh yang 650.000 sebulan itu seharinya menjangkau 700 sampai 1.000 orang saja. Sedangkan kalau yang budget yang 3 juta per bulan itu sehari bisa menjangkau 5 sampai 10.000 orang. Udah kelihatan di situ, ya. Nah, nanti yang masuk ke untuk ke WA kita atau closingnya itu akan lebih besar di yang 3 juta. Di situ. Ya, kalau saya pribadi menggunakan budget itu rata-rata biasanya yang 1,5 juta per bulan, 50.000 per hari. Kadang sering-seringnya ya kita menggunakan yang 1 juta, 100.000 yang sehari. Kalau yang ini teman saya itu mungkin Bapak Ibu nggak asing, yang namanya Mas Mas Ayub itu ya, Mas Ayub Saputra. Oh, ya, tahu Mas. Beliau itu sebenarnya itu sebenarnya partner bisnis saya dulu waktu pas yang di bisnis pertama. Saya, Mas Jani, Mas Ayub, Mas Jainuddin itu di partner bisnis yang sama, satu perusahaan. Ini 4 orang ini di digital marketing semua, menguasai di digital marketing. Tapi masalah biaya iklan, kalau saya pribadi kayak Mas Ayub, Mas Jai itu luar biasa. Satu hari 1 juta, Pak, iklannya. Satu hari 1 juta itu. Satu bulan berarti ada 30 juta. Makanya kenapa beliau habis-habisan iklan di Facebook. Kenapa beliau sekarang udah tembus 2 luxury? Itu karena iklannya aja 1 hari 1 juta. Nah, dia berani mengeluarkan modal untuk iklan segitu besarnya karena supaya beliau itu cepat dapat rewardnya gitu. Itu 1 juta, Mas. Saya tanya sama Mas Jai, Mas Ayub itu berapa per harinya iklannya itu di Facebook Ad? Rata-rata biasanya 1 juta, Mas, gitu. Kadang cuma 500, kadang 1 juta. Kalau misal 1 juta nanti 1 hari itu closing berapa, digulung lagi sampai 1 harinya 1 juta. Gitu, Mas. Makanya jangan heran kalau beliau itu sekarang udah tembus 2 luxury. Terus belum yang di Google Ad, Mas. Di Google Ad itu Mas Jai juga main, Mas Ayub juga main di Google Ad. Nah, beliau itu 4 orang itu yang dulunya partner bisnis sama saya. Sebenarnya dulu waktu pas gabung di PTP sudah saya ajakin. Kan saya dulu yang masuk, ya, saya masuk dulu. Terus setelah 1 bulan saya ajak, ayo Mas Jai, Mas Ayub, Mas Dani gabung yuk ke sini. Kalau yang di awal kan kita kalau mau dapat mobil lama ya. Mungkin karena kita ibaratnya sejajar ya, bukan ibaratnya saya cuman mungkin gengsi itu pengennya ke founder. Akhirnya kan beliau datanya ke founder langsung gitu. Tapi buat saya nggak masalah gitu. Yang penting kan kita sama-sama di satu manajemen gitu. Intinya tujuan kita sama-sama bisa sukses lah di sini gitu. Gitu, Mas. Siap. Terima kasih, Mas. Siap, sama-sama. Yang lainnya silakan yang mau tanya, selagi masih saya kasih waktu. Tapi ini ya paham semua ya untuk materi besarnya ya. Alhamdulillah sudah paham. Oke. Ini jadwal prakteknya di malam Sabtu. Saya harap nanti Bapak Ibu sudah menyiapkan 3 ini ya aplikasi. Yang pertama aplikasi iklan, terus yang kedua aplikasi Business Suite, sama yang ketiga aplikasi Genius. Supaya nanti Bapak Ibu bisa pas prakteknya jadi enak, kita langsung udah menyiapkan semuanya. Waktunya juga tidak terbuang sia-sia, harus download dulu lah, apalah segala macam. Kalau waktu pas kemarin kan kita prakteknya
harus download ini dulu, harus download ini dulu. Nah, saya sekarang menyampaikan di awal supaya nanti di di hari prakteknya kita sudah disiapkan semuanya, ya. Oke, kalau udah paham semuanya, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk edukasi malam ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti Zoom edukasi malam ini. Salam sukses buat Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.